Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan kami KKN IKDR kelompok 25. Bersama saya Maisyarah. Hari ini kita akan belajar tentang adab Islami terhadap lingkungan. Sebelum kalian menonton video ini dan belajar bersama kami, jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media kami dengan cara menambahkan teman di Facebook kami, menfollow akun Instagram kami, dan mensubscribe akun YouTube kami. Dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media kalian. Terima kasih. Selamat menonton dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu membaca doa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pembelajaran pada kali ini menggunakan pembelajaran secara daring atau jarak jauh yang anak-anak belajarnya itu di rumah, namun kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai absensi kehadiran, kalian bisa mengisi kolom komentar di bawah ini dengan cara menuliskan nama dan nomor absen kalian masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin. Yang kemarin kita sudah mempelajari bab tentang akhlak pergaulan remaja. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang adab Islami terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu agar siswa dapat memahami pengertian tentang adab terhadap lingkungan, agar siswa dapat mengetahui dalil-dalil tentang adab terhadap lingkungan, agar siswa dapat memahami adab terhadap lingkungan, yaitu adab terhadap tumbuhan dan hewan, adab di tempat umum dan di jalan. Selanjutnya, agar siswa dapat mengetahui hikmah yang dapat diambil dari adab terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, agar siswa dapat mengetahui dan mempraktikkan adab terhadap lingkungan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang adab Islami terhadap lingkungan. Silakan untuk diamati. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan terpuji alias perbuatan baik yang sudah pasti positif. Kita harus menjadikan hal ini sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Membuang sampah pada tempatnya, lingkungan akan terlihat bersih dan indah. Pemandangannya pun akan terlihat bagus. Makhluk hidup lain pun akan ikut tersenyum karena tidak akan teracuni oleh sampah-sampah yang kita buang sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan suatu perbuatan yang tercela. Banyak dampak yang disebabkan oleh membuang sampah sembarangan. Contohnya banjir yang diakibatkan oleh sungai yang terbendung oleh sampah-sampah yang dibuang oleh manusia.
Menanam pohon memiliki berbagai macam manfaat, diantaranya membantu mengurangi polusi udara, karena asap-asap hasil kendaraan bermotor akan langsung diserap oleh pohon dan kemudian diproses menjadi oksigen. Selain itu, pohon juga menyediakan tempat tinggal bagi hewan. Dengan menanam pohon, kita membantu melestarikan tempat hidup binatang seperti burung, tupai, lebah, dan ular. Maksud dari video tadi yaitu pada saat kita mempunyai sampah, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Janganlah kita membuangnya itu sembarangan, karena itu dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Kita juga dilarang untuk menebang pohon secara sembarangan, karena keberadaan pohon itu dapat membantu kita untuk mengurangi polusi udara. Nah, maka kita harus dapat menjaga lingkungan itu dengan baik pula. Maka dari itu, apa sih adab Islami terhadap lingkungan itu? Adab itu bisa dikatakan sebagai kesopanan, kehalusan, kebaikan budi pekerti maupun akhlak. Lingkungan sendiri bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan yang dapat mempengaruhi perkembangan pada kehidupan manusia. Nah, adab terhadap lingkungan merupakan tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar. Tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan, maupun air, dan apapun yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu ada dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 45 menjelaskan bahwa Allah menciptakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan dengan segala macam ragam. Lalu Allah menciptakan manusia yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang telah dikehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Selanjutnya, tumbuhan juga tidak diciptakan oleh Allah hanya untuk manusia saja. Namun, tumbuhan diciptakan oleh Allah juga untuk hewan-hewan yang ada di alam ini. Dalam firman-Nya, Surat At-Toha ayat 53, yang artinya, yang tidak menjadikan bagimu bumi sebaik hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran Surat Toha ayat 53. Semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29.
Dengan adanya beberapa firman yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Allah sudah memerintahkan kepada umatnya, yaitu agar manusia menjaga lingkungan. Manusia mempunyai kewajiban memelihara segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekitarnya, selain memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Selanjutnya ada pada lingkungan. Yang pertama, ada terhadap tumbuhan. Tanpa kita sadari bahwa manusia yang ada di alam ini juga membutuhkan alam untuk membantu kehidupan manusia dalam hidupnya. Manusia bernafas juga membutuhkan udara yang bersih. Manusia juga membutuhkan air yang bersih untuk hidupnya dan juga tanah. Udara, air, maupun tanah merupakan sumber alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka lingkungan sehat merupakan lingkungan yang sangat diidam-idamkan oleh semua makhluk yang ada di dunia ini, terutama manusia. Maka dari itu, jika lingkungan kita itu sehat, maka manusia pun juga akan hidup sehat. Nah, maka manusia haruslah dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Ada beberapa adab manusia terhadap lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada larangan merusak atau mencemari lingkungan. Kita sebagai makhluk hidup juga memerlukan lingkungan yang nyaman untuk digunakan sebagai tempat tinggal dalam melanjutkan kehidupannya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk berakhlak yang baik terhadap lingkungan. Sesungguhnya perbuatan merusak atau mencemari lingkungan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dilarang dalam Islam. Yang kedua, ada menjaga kebersihan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan agar senantiasa menjaga kebersihan. Rasulullah telah menekankan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Karena itu, keimanan kita dapat diukur dari sejauh mana kita berbuat kebersihan terhadap lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, menganjurkan menghidupkan lahan yang mati. Menghidupkan lahan atau tanah yang mati merupakan memanfaatkan tanah untuk keperluan apapun, sehingga kita menghidupkannya. Karena itu, kematian sebuah tanah dapat terjadi jika tanah itu ditinggalkan dan tidak ditanami. Usaha menghidupkan lahan yang mati dikategorikan sebagai keutamaan yang dianjurkan dalam Islam dan berpahala. Yang keempat, tidak eksploitatif terhadap lingkungan. Bahwa pemakaian sumber daya alam yang berlebihan merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh agama. Jika dalam hal wudhu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegur kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Apalagi jika kita telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan yang kita miliki ini. Nah, maka dari itu gunakanlah segala sesuatu dengan takaran yang sesuai dan tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, ada pada lingkungan yang kedua, yaitu adab terhadap hewan. Hewan juga makhluk Allah. Hewan diciptakan oleh Allah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Maka, sebagai seorang muslim, haruslah mempunyai adab terhadap hewan. Di antara adab terhadap hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Maka berikanlah makanan dan minuman kepada hewan. Dan yang kedua, hewan juga membutuhkan kasih sayang dari kita, baik hewan itu peliharaan kita maupun tidak peliharaan kita. Dan yang ketiga, hendaknya kita pada saat mau menyembelih hewan
menggunakan pisau yang tajam. Jangan menggunakan pisau yang tumpul, karena itu dapat membuat hewan yang akan kita sembelih merasakan sakit. Dan yang keempat, janganlah kita menyakiti hewan, karena hewan itu merupakan makhluk Allah. Jika kita menyakitinya, hewan itu juga bisa merasakan sakit. Yang terakhir, yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti serigala, ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada hikmah yang dapat diambil dari adab Islami terhadap lingkungan. Yang pertama, melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah buat manusia. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa atas alam semesta ini. Yang terakhir, yang keempat adalah gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam yang ada. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu lingkungan harus diperlakukan dengan baik dan selalu dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Dengan menjaga dan melestarikan alam, berarti kita telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebagai khalifah di muka bumi. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat video. Dan pembuatan videonya nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama, absen 1 sampai absen 15. Dan yang kelompok kedua mulai absen 16 sampai absen 30. Dan untuk video yang pertama yang mulai absen 1 sampai 15 membuat video adab di jalan. Dan yang kelompok 2 membuat video tentang adab di tempat umum. Dan Ibu akan memberikan waktu selama 1 minggu untuk membuat video tersebut. Dan mengenai pengumpulan videonya bisa langsung dikirim lewat email Ibu di bawah ini, atau bisa juga dikirim ke Google Classroom. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 4 tentang keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.